Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, selamat datang di channel Spirit Kebangkitan bersama saya, Valentino Dinsi. Pada episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang sebetulnya penting, sangat penting, tentang kondisi umat ini, tentang kebangkitan umat ini, tentang ekonomi umat ini. Tapi setahu saya tidak ada orang yang membahas atau mungkin tidak berani untuk membahas ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas satu tema yang mungkin tidak semua orang senang untuk mendengarnya, tapi saya harus menyampaikan ini karena ini adalah suatu fakta, ini adalah suatu pembelajaran, dan saya harap kita bisa belajar banyak dari apa yang terjadi dalam episode kali ini. Episode kali ini saya beri judul, Kenapa 212 Maret bangkrut? Sekali lagi, kenapa 212 Maret bangkrut? Pasti semua orang ingin tahu, loh kenapa bisa bangkrut? Padahal yang bergemuruh itu luar biasa. Demo 212 itu dihadiri 7,4 juta orang. Bahkan reuni keduanya dihadiri lebih dari 10 juta umat hadir di Monas. Tapi kenapa bisa bangkrut? Nah, kita akan coba bahas itu sehingga umat menjadi paham, umat menjadi tahu, umat menjadi sadar, dan untuk kemudian kita mengambil pelajaran, kita mengambil ibroh, kita mengambil sesuatu yang bisa kita pelajari agar tidak terjadi di masa-masa yang akan datang. Baik, sebelum saya membahas tentang topik kita pada kali ini, mengapa 212 Maret bangkrut, saya akan mundur sedikit ke belakang. Pasca 212 itu artinya tanggal 2 bulan 12, kalau saya nggak salah tahun 2006. Itu demo yang luar biasa, belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Saya katakan lagi, belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia sampai saat itu. 212 tanggal 2 bulan Desember tahun 2016, di mana di Monas itu dihadiri kurang lebih 7,4 juta orang, datang semuanya, laki-laki, perempuan, ya, berbagai macam aliran, tidak memandang usia, strata sosial, semuanya hadir dengan satu spirit, yaitu spirit kebangkitan. Tertibnya luar biasa. Coba kita ingat-ingat kembali, mungkin Anda yang pernah hadir pada saat itu 212 di Monas, berjuta-juta orang berkumpul, kita membagikan makanan kepada orang-orang yang tidak kita kenal, membagi minum, kita berbagi, kita bergaul, kita berbaur, kita menyatu, sharing together. Ini jadi suatu spirit yang dinilai oleh dunia sangat luar biasa. Dan harus diakui, itu adalah perjumpaan, silaturahmi, kebersamaan umat Islam dan umat manusia yang terbesar sepanjang sejarah umat manusia sampai saat itu. Nah, kira-kira 2 minggu setelah peristiwa besar itu, 212 itu, kami dikumpulkan. Kami para tokoh atau yang dianggap tokoh setidaknya dikumpulkan, diundang di Hotel Sofyan. Datang Habib, datang Ustadz, datang tokoh masyarakat, datang para tokoh-tokoh umat untuk berkumpul, mendiskusikan dan menyikapi fenomena 212 itu. Banyak orang berbicara di situ. Saya diundang, saya tidak salah mengundang, saya itu Ustaz Bakhtiar Nasir. Telepon, saya datang. Semua orang berbicara, saya mengambil momen terakhir untuk berbicara, dan saya selalu begitu. Saya mencari momen terakhir untuk berbicara. Dan ketika berbicara di momen terakhir itu, saya bilang begini, Beb, Ustadz, teman-teman semua, 212 ini adalah suatu momen bersejarah, suatu momen besar, suatu momen yang belum tentu terjadi 10-20 tahun yang akan datang, kecuali ada faktor yang itu, faktor A saat itu ya, yang menyebabkan terjadinya 212. Untuk itu kita harus sikapi. Saya bilang pada saat itu kita harus bentuk tim task force, kita harus bentuk tim gugus tugas, kita harus bagi tugas. Siapa yang menangani sosial, politik, budaya, teknologi, ekonomi, pendidikan. Jadi harus dibuat timnya untuk menyikapi, untuk menindaklanjuti spirit umat yang sedang bergejolak pada saat itu. Terus saya bilang lagi, kalau kita tidak buat tim itu,
kalau kita tidak buat tim task force, kalau kita tidak buat tim gugus tugas, maka Spirit 212 hanya tinggal jadi sejarah, tinggal jadi foto, kalender, film, novel layar lebar, jadi kenangan, dan usianya hanya 5 tahun. Jadi terjadi kemudian, ramalan saya tepat semua. Kalendernya ada, videonya ada, novelnya ada, film layar lebarnya ada. Tim gugus tugasnya nggak ada. Kemarin 2019 reuni kelima, tepat reuni kelima 212, selesailah 212. Kenapa? Kegagalan umat untuk mengambil momentum. Sekali lagi, kegagalan umat untuk mengambil momentum besar, kemudian merubahnya, menjadikannya sesuatu something happen. Kita selalu, umat Islam ini gagal untuk mengambil momentum dan kemudian merubah momentum itu menjadi betul-betul kebangkitan. Selesai 212. Nah, pasca pertemuan itu yang ternyata tidak ditindaklanjuti sampai hari ini 2022, maka di situ seingat saya ditunjuk lagi-lagi Ustadz Bahtiar Nasir nih kayak yang menunjuk saya, dan disetujui oleh forum. Ditunjuklah Syafi'i Antonio sebagai Ketua Dewan Ekonomi Syariah 212 dan Valentino Dinsi sebagai Wakil Ketua Dewan Ekonomi Syariah 212. Seingat saya di situ ditunjuk juga ada timnya itu di bidang ekonomi itu, Syafi'i Antonio ketuanya, saya wakilnya, kemudian ada Bang Ihsanuddin Nursi, kemudian ada almarhum Jufri Syahroni, ada Profesor Anggito Abimanyu, kemudian ada Happy Trenggono, dan ada lagi satu Asrul Aziz Taba. Nah, setelah pertemuan itu kurang lebih seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian, kami rapat tim ekonomi syariah ini membicarakan bagaimana kita mentindaklanjuti 212 ini dari sisi ekonomi. Nah, maka dibagi tugas, dan kebetulan yang sektorilnya saya sendiri, maka saya ditunjuk untuk menangani sektoril. Maka saat itu saya berpikir secara cepat bagaimana menangkap peluang umat ini, spirit umat ini yang sedang bergejolak, agar bisa tersalurkan, atau bisa terkoridorkan, diberikan jalannya agar tidak menguap. Maka saya berpikir secara cepat. Yang saya lihat pada saat itu fenomena ada 212, ada yang namanya Alfamart dan Kitamart. Saya mencoba mencari data. Jumlah Alfamart dan Indomaret di Indonesia pada saat itu tahun 2017 awal, kalau seingat saya Januari 2017 awal, itu jumlah Alfamart dan Indomaret itu ada 37.000 gerai se-Indonesia. Jumlah salesnya, penjualan mereka berdua itu sekitar 150 triliun. Anda bayangkan 150 triliun dari 37.000 gerai. Dan lagi-lagi siapa yang belanja di sana? Umat Islam. Siapa pemegang franchise-nya? Umat Islam. Maka secara singkat saya buatlah Kitamart. Jadi keputusannya saya bilang, saya melakukan studi yang singkat cepat. Jadi kesalahannya, kita buat retail, kita akan buat retail. Namanya apa? Nggak tahu. Kemudian saya berkonsultasi ke banyak orang. Saya jumpai, seingat saya, Bu Nur Hayati Subakat, pemilik Wardah Kosmetik. Saya jumpai juga Khairul Tanjung. Saya jumpai juga beberapa tokoh pakar-pakar branding, ya, dan banyak tokoh. Saya bilang, saya dipercaya sebagai Wakil Ketua Dewan Ekonomi Syariah 212, bentuk kemudian Koperasi Syariah 212, dan kita akan membentuk retail. Bagaimana menurut kalian tentang masalah nama? Dan confirm dari semua orang yang saya tanya, para tokoh, para pakar, para konglomerat itu, tidak ada satupun juga yang merekomendasikan 212 sebagai merek, sebagai nama. Kenapa? Because 212 against the government. Karena 212 ini adalah politik dan dia against the government, melawan pemerintah. Maka tidak bisa pakai merek sebagai merek karena akan jadi perlawanan. Kemudian saya berdiskusi dengan seorang tokoh. Kebetulan beliau adalah jamaah saya di Majelis Ta'lim Wirausaha yang saya dirikan, namanya Pak Endang. Pak Endang ini konsultan branding internasional. Beliau yang mendesain logonya
PDIP Perjuangan. Beliau juga yang baru-baru ini mendesain logo PKS. Kenapa? Dia memang ahli branding. Jadilah logonya dibuat Kita Mart. Kita Mart. Jadi ini punya kita. Maka berdirilah Kita Mart pertama di Bekasi pada tanggal 29 Maret 2017. 29 Maret 2017 didirikanlah Kita Mart, dihadiri banyak tokoh, kemudian wartawan, seingat saya Republika dan meliputnya, maka tiba-tiba meledak ini, Pak Syafriandoni juga hadir di akhir-akhir. Kemudian tiba-tiba saja Kita Mart ini berjalan, tapi saya tidak tahu, kemudian saya sakit autoimun dan kemudian saya sakit jantung, saya tidak bisa memantau itu, tiba-tiba saja muncul 212 Mart. Satu pakem yang sudah saya sampaikan, it is not recommended, ini tidak direkomendasikan, because it is against the government, karena ini melawan government. Because 212 is a political brand, ini merek politik. Tapi saya tidak tahu, tiba-tiba muncul 212 Mart, dan tiba-tiba saja umatnya begitu bergelora, membuat langsung Kita Mart 212 Mart di seluruh Indonesia. Dalam waktu setahun itu 100 lebih, dalam waktu 2 tahun itu kurang lebih ada sekitar 200, dan total dengan Kita Mart itu kira-kira sekitar 300 atau 350 gerai. Dalam bahasa bisnis ini yang disebut dengan overheating, kepanasan. Dia tumbuh terlalu cepat. Kesalahannya di mana? Kesalahannya saya sebagai perintisnya, saya sebagai penggagasnya. Saya ngakuin, orang saya yang ditugaskan untuk itu. Kesalahan pertama, Kita Mart 212 itu tidak ada feasibility study-nya, tidak ada studi kelayakannya. Dia muncul, it came from nowhere, tiba-tiba saja karena menjawab tuntutan zaman, tuntutan keadaan, tuntutan umat, tapi tidak ada feasibility study-nya. Tidak ada feasibility, tidak ada business plan, tidak ada bisnis model kanvasnya, tidak ada design thinkingnya, tidak ada sistemnya. Walaupun pada saat itu saya merekrut beberapa jamaah saya yang kebetulan sebagai supplier dari Hydro, itu jamaah saya di Majelis Taklim Wirausaha. Siapa namanya? Saya ingat Mas Rian kalau saya nggak salah. Terus saya rekrut juga Pak Sujana, dia mantan direktur di Nestle. Jadi orang yang ditempatkan itu sebenarnya orang-orang yang sudah punya pengalaman. Tapi saya lupa satu hal, bahwa mereka adalah orang-orang yang telah duduk di perusahaan yang stable company, yang sudah stabil, yang sudah mapan. Sedangkan ketika kita merintis Kita Mart 212 Mart, it is a startup company. Ini perusahaan startup, tidak punya sistem. Dan lebih parahnya lagi, kita tidak punya DC, tidak ada distribution center. Alfamart, Indomaret, begitu mereka mendirikan Alfamart, Indomaret, itu saya tanya-tanya, Alfamart itu punya namanya Alfa Retailindo, Indomart itu punya namanya Indomarko dan Indogrosir sebagai DC. Dan ketika mereka mendirikan satu Alfa Retailindo, satu Indomarko atau Indogrosir, mereka untuk mengcoverage kurang lebih 200 gerai. Jadi mereka punya 37.000 gerai Alfamart, Indomaret. Mereka punya banyak distribution centernya yang tersebar, di mana satu distribution center itu mengcover kurang lebih 200. Sementara kita mendirikan Kita Mart dan 212 Mart, jumlah gerainya katakanlah 300-400, tapi kita cuma punya satu distribution center. How come? Akhirnya saya ngomong sama Mas Khairul Tanjung, maka jadilah kita buka kerjasama dengan Transmart. Kita buka Kita Mart di Pekanbaru, maka Transmart Pekanbaru yang mensupport. Ya, itu punya cipta masalah lain lagi sendiri lah gitu kan. Tapi setidaknya saat itu saya mengupayakan bertemu dengan tokoh penting, bertemu dengan orang besar, bertemu dengan pengusaha retail besar yang kita minta supportnya berjalan, tapi tidak berjalan secara mulus, ya. Jadi kesalahannya, satu, kita tidak punya sistem, kedua, kita tidak punya distribution center, dan yang ketiga, ini kesalahannya adalah satu kesalahan di saya, satu kesalahan kami sebagai pengurus, umat juga punya kontribusi salah juga.
Kita ingat saat itu kita mendirikan Kitamart dan 212 Mart kan, Umar patungan kan. Adakan pengajian, kumpul 200 orang, 300 orang, 400 orang, 500 orang, 800 orang, kumpul patungan 1.500.000, 500.000, sejuta, kumpul duit berapa? 600 juta, kumpul duit berapa? 400 juta, kumpul duit berapa? 700 juta, buka satu Kitamart, buka 212 Mart, 212 Mart, buka di mana-mana. Patungan, umat sebagai pemilik, umat sebagai investor. Jadi umat sebagai investor, umat sebagai pemilik. Harusnya yang belanja siapa? Umat dong. Harusnya umat belanja di mana? Di 212 Mart. Kan 212 Mart punya dia, punya kita, punya umat. Kenapa belinya masih ke merah dan biru? Lebih murah Ustadz, barangnya lebih lengkap. Iya lebih lengkap, dia punya DC, kita nggak punya. Jadi keberpihakan umat kurang. Akibatnya kita yang buka, kita yang punya, tapi kita nggak belanja. Pada hal saat itu saya mendesainnya, satu, umat sebagai investor, sebagai pemilik, umat sebagai konsumen, dan tiga, umat sebagai endorsers yang mengajak orang lain, tetangga lain untuk belanja ke 212 Mart, ke Kitamart. Kalau Mart ini mau besar, tapi yang terjadi apa? Kita tidak melakukan itu. Jadi kita selalu loss of momentum. Jadi semangat sih boleh, kita cuma bisnis modal spirit, nggak bisa modal spirit. Spirit oke, sistem juga harus ada, harga harus murah, barang harus lengkap. Harganya mahal, barangnya nggak lengkap, ya pindah orang. Ini hukum supply demand saja. Jadi inilah sebab kenapa 212 Mart bangkrut. Karena ketidakadaan sistem, kemudian tidak hanya distribution center, dan kurangnya keberpihakan umat kepada barang miliknya sendiri. Sehingga saya hanya mendengar sekarang ini sedih. Ya, saya sampai operasi jantung nih. Ya, sedih juga mikirin kurang lebih 300-400 gerai milik umat yang kita bangun, tiba-tiba dengar, oh di Kalimantan dituntut pengadilan, oh di Pekanbaru pemiliknya dibawa ke polisi. Sedih juga dengar itu. Akhirnya saya tidak tahu Anda berapa banyak yang sudah tutup. Apakah 30, 40, 50% yang sudah tutup? Masih ada tersisa. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana cara kita memperbaikinya? Bagaimana cara kita membangkitkan lagi? Bagaimana cara kita menghidupkan lagi spirit ini? Terutama dari sisi ekonomi ya. Jadi spirit kebangkitan, kan tema kita adalah spirit kebangkitan. Bagaimana cara ini? Yang sudah terjadi, gagal. Boleh dikatakan saat ini sudah gagal. Tapi jangan putus asa. Kata Allah, وَمَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Tidak ada yang berputus asa daripada Allah kecuali orang-orang kafir. Jangan putus asa. There is a way, there is a will, there is a way. Di mana ada kemauan, di situ pasti akan ada jalan. Bagaimana cara membangkitkannya? Bagaimana cara memperbaiki dari kebangkrutan hingga nanti kita bisa berhasil? Tunggu jawabannya di video berikutnya bersama saya Valentino Dinsi dalam tema Spirit Kebangkitan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.